sahabat-sahabat ya, kita kalau mau tahu tentang watak itu sebetulnya banyak sekali tesnya ya, berbagai macam tes mengetahui tentang watak ya. Ada beberapa teman-teman psikolog, karena ini memang ranahnya psikolog ya, yang bisa mentes watak, dan mereka punya alat atau mempunyai borang atau form yang untuk bisa diisi yang sangat detail. Tapi kita juga bisa mulai mendeteksi watak dengan cara cepat juga ya. Biasanya kalau Bu Isa seringnya bikin begini. Seandainya nih hari ini malam ini ya Bu Isa bilang, teman-teman besok kita bikin teater, pentas teater, drama gitu ya. Teman-teman mau pilih apa? Saya punya 4 pilihan, tolong pilih satu dari 4 pilihan ini. Apakah teman-teman mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau artisnya? Nah, ini ada 4 pilihannya nih. Penonton, sutradara, penulis skenario, atau artisnya. Pilih satu di antara 4. Ayo cepat. Oke, dapat? Nah, pilihan pertama itu kemungkinan besarnya adalah watak yang utama. Ya, karena sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sekitar 2 jenis watak, dan itu genetik. Ya, turunan dari ayah dan ada juga turunan dari ibu. Tapi dari 2 watak itu biasanya ada watak yang utama dan kemudian ada watak tambahan atau kombinasi. Ya, tadi sudah pilih tadi teman-teman, pilih satu ya. Penulis skenario, penonton, sutradara, atau artisnya. Pilih satu. Dan biasanya satu itu, yang pertama itu kemungkinan besar pilihannya atau watak dominannya. Ya. Nah sekarang untuk tahu watak kombinasinya, kan tadi ada 4 sudah pilih satu, jadi sisa 3 kan. Nah pilih satu lagi. Artinya setiap orang itu memilih 2. Ya. Pilihan pertama dianggap sebagai watak utama atau watak yang dominan. Yang pilihan kedua adalah watak yang kombinasi ya. Wow, ini udah ada yang jadi penonton, sutradara, penulis skenario. Oke, keren. Ada lagi jadi apa ini? Artis. Wow. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, ada yang tanya tuh tadi ya, apakah watak bisa berubah? Watak tidak bisa berubah. Dia ibarat jenis batu, itu jenis batunya nggak bisa berubah, tapi bisa dibentuk. Sama seperti batu kita bisa bentuk kan? Mau bikin apa tuh batunya gitu ya. Jadi watak bisa dibentuk. Dan watak ini genetik. Ya, dari lahir itu kita udah ada wataknya. Dan kemudian memang Allah memberikan kita watak itu ya, kekuatan dan kelemahan. Ya, jadi seperti itu. Wah, ini sudah banyak juga nih. Wah, ada yang penonton dan artis. Oke. Ada yang ya, baik kita bahas ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sahabat-sahabatku sayang ini pilihan pertamanya penonton, berarti ya kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan besar ya, karena ini tes cepat. Ya, kemungkinan besar ya jenis watak atau program watak yang ada di otak teman-teman yang memilih penonton adalah hasrat damai, peace gitu ya, damai, watak yang selalu apa-apa mau damai ya. Kemudian selalu orang yang damai ini biasanya punya kekuatannya apa? Tenang ya. Selain tenang apa? Ngalahan. Bener nggak teman-teman tadi yang pilih penonton? Ya kan? Udah tenang, ngalahan, kemudian tidak suka konflik. Itu kalau ada konflik itu aduh setengah mati dia pikirin ya. Itu orang pilih penonton yang wataknya, hasratnya damai, dan ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Dia senang mengamati sesuatu ya, kemudian sedang mengamati dia pelajari ya, sehingga orang yang pilih penonton ini senang sekali kehidupan seseorang diamati dan dia bisa mengambil hikmah dari kehidupan seseorang itu ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Apa orang penonton tipe kelemahannya apa nih? Kelemahannya penonton ya, oke, terlalu damai. Karena terlalu damai, kadang pekerjaan suka ditunda-tunda. Tarsok. Nah, itu penonton. Ya kan? Terus tipe penonton ini biasanya kalau udah capek banget itu kurang motivasi. Nganggap ya udahlah gini aja, gue mah gini aja gitu ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak goal setting gitu. Kalau orang damai itu termasuk kelemahan sebetulnya. Ya, dan kadang-kadang dianggapnya apa? Dianggapnya juga ya penakut. Padahal sebenarnya bukan penakut, itu karena dia mau damai, ya. Oke. Tadi kalau yang pilih penonton. Kemudian tadi ada yang pilih nih, tadi ada yang bilang, aduh, betul pisan. Ya baik, ya. Jadi kalau penonton ini memang jarang marah, nih penonton.
ya, jarang marah. Makanya karena jarang marah dia cepat capek. Badannya ini kalau ibarat baterai cepat lowbat, ya. Makanya orang flekmatis ini butuh tidur, ya. Makanya jangan heran watak yang penonton itu kadang-kadang ya sangat perlu tidur. Dan kalau udah tidur dan tidurnya itu diganggu, dia marah loh. Ya, itu watak penonton. Oke? Dan tadi kalau watak yang penulis skenario biasanya hasrat mau sempurna. Mengerjakan apa-apa dengan benar, detil, teratur, mendalam, itu yang penulis skenario. Ya. Tadi kalau watak penonton sering biasanya disebut, kalau istilah dari psikologi kepribadian disebutnya flekmatis. Ya, ini istilah bahasa Latin yang pertama sekali mencetusnya adalah Hippocrates. Hippocrates itu hidupnya ya di 300 tahun sebelum Masehi. Bayangin sampai sekarang itu tetap dipakai. Jadi yang penonton flekmatis, yang penulis skenario disebutnya melankolis. Biasanya hasratnya sempurna. Ya, kekuatannya adalah dia bisa memikirkan apa-apa ya secara detail, dan ciri khasnya pemikir. Yo, tadi ada siapa tuh? Ada Mbak Dinda katanya penulis skenario. Iya bener ya, bener banget ya. Iya, pemikir, apa-apa dipikirin detail. Ya, dan itu kekuatan tapi mendalam. Tapi ada kelemahannya, apa kelemahannya? Ya, kadang-kadang cepet capek. Capeknya kenapa? Karena orang lain nggak sempurna. Orang lain itu ya mungkin ada sebagian juga yang asal-asalan. Jadi tipe melankolis ini kepikiran dia, kepikiran banget. Ya itu juga sebuah kelemahan ya. Jadi kemudian orang melankolis apa kelemahannya? Takut salah. Ya, karena mau hati-hati. Ya. Tapi sekali lagi semua watak ada kekuatan dan ada kelemahan. Yang penting dikendalikan. Ya, jadi kalau misalnya, aduh nanti aku salah nggak ya? Nah, segera kendalikan. Ya, kendalikannya bagaimana? Kalau kita ya pakai teknik yang paling mujarab itu, kendalikannya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, terus kemudian apa? Kemudian kita setting, kita motivasi diri kita dengan teknik ya berani gitu. Ya, nah itu teknik sebetulnya. Ya, oke. Tadi ada juga oh ini dia bener kan, ada yang bilang aku takut salah dan sebagainya tadi ya. Ya. Oke, jadi ada juga yang pilih penonton pilih sutradara ya. Sutradara ada yang pilih kan? Nah, kalau sutradara itu hasratnya mengatur. Kekuatannya mau cepat, orangnya tegas, prinsip. Pokoknya deh, ya. Biasanya orang-orang yang pemimpin itu watak dasarnya sutradara ini. Orang sering bilangnya koleris. Ya, kekuatannya itu dan bisa membuat keputusan di dalam kondisi darurat. Itu kerennya watak sutradara. Ya, cuman kelemahannya apa kelemahannya? Kadang karena mau cepat jadi suka jengkel, suka kesel sama orang yang lambat gitu ya. Gemes gitu. Itu kelemahannya. Ya, dan kelemahannya kalau watak sutradara atau koleris ini tidak dikendalikan itu jadi bosi banget ya. Nah, itu kelemahannya. Tapi kekuatannya ya itu tadi. Ya, dia punya prinsip dan cepet banget kalau ambil keputusan. Ya, dan seneng banget membetulkan. Itu yang koleris, oke? Nah, yang satu lagi sebentar saya lihat dulu. Oke. Ini ada Ibu Kusumati Siska. Wah, Isa, gimana caranya menasihati watak koleris? Koleris nggak suka dinasehatin. Ya, siapa yang punya pasangan koleris? Nanti kita akan belajar cara bagaimana menghadapi pasangan ya. Kalau sekarang diri kita dulu sebentar ya. Kita bicara tentang diri masing-masing. Nanti ada tuh tipsnya ya. Pokoknya tunggu terus acara konten Ngobrol Bu Isa yang temanya adalah #tanya Bu Isa. Oke? Oke, hari ini kita cari yang untuk diri sendiri dulu ya. Ya. Oke. Amel banget sutradara. Iya ya. Mbak Amel, adendaku, ya Allah. Ya, satu lagi ada watak yang disebut ya watak artis. Oh, siapa yang pilih watak artis tadi? Baik pilihan pertama dan kedua. Biasanya watak artis ini hasratnya gembira. Dan watak artis ini populer, ya cepat dikenal karena orangnya gembira. Ya, itu kekuatannya. Biasanya bahasa ya kepribadiannya ini atau psikologi kepribadiannya disebutnya sanguinis.
Sanguinis itu bahasa Latin, asal kata dari darah ya. Orang artis atau sanguinis ini kekuatannya karena happy, gembira, spontan, ya. Jadi nggak lama kalau mengambil keputusan, ya, nggak ribet mengambil keputusan, ya. Jadi ambil keputusan, ya. Dan selalu gembira. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya orang sanguinis, saking spontannya, kadang nggak inget tadi tuh aku janji apa ya. Atau tadi tuh ngomong sama siapa ya? Sering kayak gitu tuh orang sanguinis. Karena apa? Karena cepet banget, spontan banget, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sanguinis, inilah watak yang kadang kita nggak tahu dia sedih apa enggak. Kenapa? Selalu always happy, be happy, ya. Itu dia tuh orang sanguinis, ya. Oke, tadi ada yang tanya, ya. Wow, ada yang tanya tentang Bu Aisyah, saya sebentar ya, tadi Bu Aisyah saya tegas dan baperan. Bisa jadi teman-teman yang misalnya merasa tegas dan agak baper, ya, itu mungkin kombinasinya koleris melankolis, ya, hasrat cepat, ya, tapi juga mau sempurna. Itu koleris melankolis sering gitu, tegas tapi agak baperan karena ada melonya, ya. Terus ada lagi, Dokter Aisyah, watak itu apa bisa dirubah? Oh ya, tadi kan saya sudah bilang, ya, watak itu tidak bisa dirubah, tapi bisa dibentuk. Ya, makanya harus dikenali. Kalau kita mau membentuk watak, kita harus kenal dulu watak kita apa gitu. Ya, misalnya ada teman, ada sahabat-sahabatku, ada wataknya plekmatis, yang penonton tadi kan. Kan aslinya kan plekmatis kalau dia terlalu damai, kan suka nunda-nunda tuh. Ya kan? Ya tarsok. Nah, tapi kemudian kita sudah kenal itu watak aku, watak kelemahan aku. Gimana cara untuk memperbaikinya? Oke, setiap ada kerjaan sebisanya bilang dalam diri, kerjakan sekarang. Nah, itu yang dimaksud membentuk watak. Oke? Iya. Oh, sebentar nih, tadi wataknya katanya berubah-berubah waktu SMP. Rasanya apa tadi waktu SMP? Sebentar ya, saya lihat tadi. Waktu SMP, bentar. Oh, sebentar ya. Ini banyak banget yang nanya, ya. Oh, Insya Allah. Waktu berubah karena waktu kecil introvert, pas SMA jadi ekstrovert. Nah, bisa jadi ini siapa ya? Mbak Putri ya? Mbak Putri. Mungkin wataknya ambivert. Jadi watak ini kan nanti tadi kita sudah belajar tentang pilihan 4 watak. Jadi watak itu kuadrannya. Ini teknik yang sederhana dan populer, ya. Kalau nanti ada teknik yang lebih detail lagi, itu ada lagi. Nah, tapi yang 4 tadi, koleris, melankolis, sanguinis, plekmatis, itu biasanya 4 kuadran. Nah, kalau kombinasinya koleris sanguinis atau sanguinis koleris, itu sering disebut ekstrovert, ya. Dan kalau kombinasinya plekmatis melankolis dan melankolis plekmatis, itu disebutnya introvert. Ya, nah, tapi ada watak itu kombinasinya ekstrovert dan introvert, itu namanya ambivert, dan itu nggak apa-apa. Ya, bisa saja Mbak Putri ini mungkin waktu kecilnya sebetulnya wataknya memang kombinasi, ya, bisa jadi wataknya melankolis koleris. Jadi kecil merasa introvert, kok udah gede sekarang saya agak ekstrovert, ya. Mungkin ya waktu kecil yang melankolisnya lebih dominan, kemudian pas udah besar watak kolerisnya yang lebih dominan. Ya, oke gitu ya Mbak Putri, ya. Iya. Oke, siapa lagi nih yang tanya? Wah, ini banyak yang nanya nih, alhamdulillah, ya. Oke. Oh, ini apa nih? Mbak Evi Hertiana. Bu Aisyah, saya koleris melankolis tapi kadang jadinya banyak pertimbangan sampai keputusan dari lambat. Ya, itu biasanya melankolisnya. Melankolis itu karena selalu hasratnya sempurna dan mau hati-hati dan takut salah, makanya banyak pertimbangan. Ya kan? Coba diasah kolerisnya tadi. Mungkin tadi pilih sutradara juga kan? Coba diasah kolerisnya, ya. Pakai kolerisnya sebagai apabila melankolisnya lagi menimbang-nimbang, ya, apa ya, A apa B apa A, terus langsung masukin ya watak kolerisnya, ya. Bismillah, A saja. Nah, gitu. Karena sebetulnya ada kolerisnya. Ya, koleris itu sebetulnya cepat mengambil keputusan. Cuman kadang-kadang kalau lagi capek, lagi nggak enak badan, atau mau mens, atau lagi mens, itu orang yang wataknya kombinasi melankolis koleris atau koleris melankolis muncul melankolisnya itu, ya gitu, kira-kira kayak gitu ya Mbak Evi, ya. Oke, kita lihat lagi yang mana. Ini banyak sekali ini, ya. Tapi ada mirip-mirip juga, ya. Ada juga tadi, sebentar. Bu Isa apa? Wow, sudah sama itu. Sebentar.
Aku suka tegas tapi nggak suka mencele-mencele. Oh, siapa nih, Mbak Yuki? Aku suka tegas tapi nggak suka mencele-mencele. Maksudnya, ya, orang koleris kan nggak suka mencele. Mungkin tadi pilihnya apa, Mbak Yuki? Kalau Mbak Yuki pilihnya koleris kan nggak mencele-mencele. A, B gitu. Cuman kalau terlalu koleris banget, ya, nanti nggak disenengin orang gitu. Ya, makanya ada hal yang namanya pertimbangan, ada hal namanya fleksibilitas, ada hal namanya kita harus bisa bijaksana gitu. Ya, jadi kita juga tidak boleh mempertahankan bahwa saya orangnya emang kayak gini. Nah, kalau kayak gitu nanti orang semua pergi. Ya, ada hal-hal yang memang kita harus bijaksana. Apalagi Islam mengajarkan bagaimana kita bijaksana melihat sesuatu gitu. Ya, jadi kalau ada orang koleris bisa bijaksana, bisa memahami tentang orang lain, itu keren banget. Dan itu bukan mencele-mencele. Oke? Iya, oke. Ada lagi kah? Tadi ada tuh bagus juga tadi ya, tapi cepet banget ya ke atas ya. Oh, sebentar. Ya, ini nih, sebentar ini apa ya? Mbak Syifa Aulia Rahmi, Bu Isa, saya nggak bisa menolak, baperan, teoris tapi selalu pengen cepet dan ceroboh. Saya apa ya? Ini ada melonya berarti, ya? Ada melonya, nggak bisa Oh, sorry. Ya, tapi kok nggak bisa nolak. Biasanya orang melankolis itu justru walaupun dia baperan, ya, teoritis ya. Teoritis maksudnya itu tadi ya. Nah, itu biasanya melankolis. Tapi yang nggak bisa nolak itu biasanya pragmatis. Pragmatis itu sulit nolak karena dia maunya damai dan dia nggak mau nyinggung orang lain. Itu pragmatis. Ya, mungkin Mbak Syifa ini kombinasinya melankolis pragmatis atau pragmatis melankolis. Karena pragmatis itu kadang-kadang juga ya ada miripnya sama sanguinis pragmatis, suka ceroboh juga gitu. Karena suka nunda-nunda. Ya, jadi mungkin itu ya Mbak Syifa ya. Ya, nanti kalau kapan-kapan belajar lebih detail lagi memahami diri, pokoknya Mbak Syifa bener nggak ya rasanya ya kepengen damai dan sempurna. Oke? Oke, kita lihat lagi sebentar. Bagaimana cara mengontrol emosi saat ada masalah? Oke, ini dari siapa ya? SKNTR. Ini singkatan ya sayang. Ya, Bu Isa, gimana ya kalau bagaimana cara mengontrol emosi saat ada masalah? Kadang saya malah menyalurkan dengan marah ke orang lain. Ya, watak juga ini mempengaruhi. Ya, emosi seseorang itu dipengaruhi oleh watak. Watak koleris sanguinis itu sering banget emosinya jatuh pada emosi-emosi yang lebih kalau kita namakan nafsu amarah. Jadi orang sanguinis koleris atau orang ekstrovert itu emosinya tuh sering antara 3 tuh. Ya, mau buru-buru, kemudian marah, anger, cepat marah ya, cepat kesel, jengkel dan sebagainya, itu satu jenis tuh anger ya. Dan juga agak pride gitu. Agak pride itu agak sombong gitu ya. Itu kalau yang koleris sanguinis atau sanguinis koleris. Nah, kalau introvert, melankolis pragmatis melankolis, itu biasanya sering jatuh emosinya di nafsunya yang lawamah. Ya, yang sering takut, cemas, khawatir. Nah, itu satu teman gitu dia. Kemudian apalagi sedih, berlara diri gitu ya, duka dan sebagainya. Itu watak introvert sering jatuh ke situ. Dan bahkan paling rendahnya adalah apati, rasa sedih yang berkepanjangan sehingga muncul rasa putus asa. Nah, ini biasanya watak introvert sering berada di level emosi itu gitu ya. Nah, Bu Aisyah, kalau yang ambivert yang kombinasi atas bawah tadi, misalnya melankolis koleris atau koleris melankolis atau sanguinis pragmatis atau pragmatis sanguinis, itu gimana? Nah, itu dia up and down, itu mut-mutan istilahnya. Ya, jadi ambivert itu mut-mutan. Dan itu orang watak ambivert bukan berkepribadian ganda, itu bukan. Lain. Ambivert itu adalah kombinasi watak ekstrovert dan introvert. Hanya memang dia mut-mutan ya. Kalau ditanya Bu Isa gimana caranya mengelola emosi? Ya, cara gampang, tarik nafas, istighfar ya. Nah, tapi ada cara juga yang keren banget. Nabi SAW ajarkan kita apa? Kalau lagi marah berdiri, duduk senderan, tarik nafas, istighfar ya. Kalau masih marah, rebahan, tiduran ya. Dan ilmu-ilmu emotional management atau emotional intelligence, di ilmu-ilmu ada namanya neuro linguistic program dan sebagainya, itu mengajarkan kayak gitu
Ya, namun Nabi 1400 tahun yang lalu sudah ajarkan kita untuk ya pindah posisi. Kesimpulannya itu pindah posisi. Oke? Jadi watak apapun, kalau lagi marah atau lagi emosi nggak enak, segera duduk. Masih juga perasaannya emosinya nggak enak, negatif, segera rebahan. Tentu sambil istighfar. Oke? Yes, kita lihat lagi. Apa ya, ini apa nih? Coba dok, saya pengen, ini siapa? Dari Dina Belly. Coba dok, saya pengen tahu apakah watak buruk bisa terkikis dan menjadi lebih baik. Oke, ya. Jadi sebetulnya memang Allah sudah mengilhami jiwa seseorang itu dengan kefasikan dan ketakwaan. Memang itu ada. Jadi kalau dari ilmu psikologi atau neuropsikologi mengatakan bahwa kekuatan kelemahan dan itu ada di otak kita. Nah, itu nggak hilang. Itu nggak hilang, tapi kita bisa kendalikan. Supaya bisa kendalikan harus dikenali dulu, harus dikenali. Misalnya saya nggak tahu nih wajahnya Mbak Dina, nggak kelihatan sih ya. Nah misalnya Mbak Dina Belly nih, misalnya wataknya, misalnya ya pilihannya misalnya penulis skenario. Misalnya ya, kan aku nggak lihat wajahnya nih, ya. Nah berarti kalau Mbak Dina penulis skenario kan kemungkinan besar melankolis, ya kan? Nah, kalau melankolis itu kelemahannya kan itu baperan tadi kan, ya. Terus ngambekan. Nah, itu yang penting kita tahu, oh itu watak aku tuh lagi muncul kelemahannya, ya. Jadi aku harus kenal, oh itu. Boleh nggak sih supaya nggak baperan? Baperan itu memang bawaan dari orang melankolis, cuman ya sebisanya selama ini mungkin baperannya 5 hari, ini dikurangin aja. Ya, sebisanya sih dikuranginnya 3 hari aja kalau baperan ya. Artinya cepat-cepat move on. Kayak gitu aja sebetulnya. Cuman kalau kita mau mengendalikan watak kita harus kenal dulu wataknya, ya. Oke. Oke, ada lagi kah? Coba kita lihat ya. Wah, Masya Allah, terima kasih teman-teman. Malam ini bergabung 500-an teman-teman bersama kita belajar malam-malam ya. Luar biasa. Dokter, kenapa ya saya susah menjelaskan ulang suatu hal dengan baik, bikin orang lain salah apa nih? Salah. Ini siapa nih? Mbak Nuria. Ya Zakia, ya. Bikin orang lain salah tanggap ya. Oke. Ya, biasanya begini, biasanya orang kalau yang sering sulit menjelaskan sesuatu dengan orang lain itu ada kaitannya dengan kemampuan atau disebut kecerdasan bahasa. Ya, kecerdasan bahasa itu juga ada di otak. Atau ada orang yang kalau menjelaskan itu mudah, ada orang kok kayaknya susah banget, ada orang yang kalau menjelaskan lebih senang ditulis. Itu ranahnya atau kaitannya itu dengan multiple intelligence atau disebut kecerdasan linguistik. Memang ada orang kecerdasan linguistiknya itu yang dominan, ya. Jadi di otaknya sudah ada program bahwa dia bisa mengetahui gampang, ya, dan juga bisa menjelaskan dengan gampang. Itu bakat, ya. Jadi mungkin kalau Mbak Nuria merasa susah menjelaskan sesuatu dengan baik-baik, ya, itu kemungkinan besar mungkin Mbak Nuria kecerdasan bahasanya atau bakat bahasanya tidak dominan. Dan setiap orang ada kecerdasan bahasanya, cuma ada yang dominan, ada yang menengah, ada yang sangat rendah, ya. Bisa nggak kita upgrade? Bisa nggak kita belajar? Bisa. Tetapi bisa jadi juga Mbak Nuria lebih cocok kalau ingin menyampaikan sesuatu, apalagi kalau menyampaikan sesuatu ada nuansa emosinya, yang emosi negatifnya, energi emosi negatifnya, mungkin lebih baik ditulis. Jadi ada orang kayak gitu, nggak bisa ngomong tapi dia tulis, ya. Nah, seandainya Mbak Nuria memang bisanya tulis, silakan ditulis. Oke? Iya, terima kasih. Dan kita lihat lagi sebentar ya, Bu bisa baca dulu ya. Ya, Aquarian Haninin ya. Kalau watak dan karakter apakah sama atau beda, Bu? Nah, ini watak itu adalah ya program bawaan lahir. Karakter itu pembentukannya, ya. Jadi karakter itu juga bahasa Latin yang artinya to mark, dia mengukir. Yang diukir apa? Watak, ya. Pakai apa ukirnya? Nah, kita harus tahu dulu wataknya apa. Ya. Jadi watak itu ibarat bahan dasar. Oke, misalnya meja, ya, meja persegi 4 itu namanya karakter.
Nah, bahan dasar yang kita mau bikin meja persegi 4 itu bahan dasarnya apa? Kayu, batu, besi, atau plastik. Nah, bahan dasar ini watak. Ya, semua bahan ini bisa dibikin meja persegi 4 kan? Nah, cuman kalau kita tahu bahan dasarnya, tahu wataknya, misalnya, oh ini meja persegi 4 ini bahannya adalah kayu. Karena kita tahu watak, maka kita tahu bagaimana membentuk kayu ini menjadi meja persegi 4. Ya, untuk itu kita perlu cari alatnya atau toolsnya. Bagaimana supaya kayu ini bisa jadi meja persegi 4. Meja persegi 4 itu karakter. Ya, membentuk karakter. Nah, kalau kita sudah tahu, maka cari apa? Gergajinya kah, palunya kah, apalagi itu pakunya yang memang cocok untuk kayu. Sampai sini bisa paham ya? Misalnya batu. Ya, batu nih. Wah, dia bahan dasarnya batu. Wataknya batu. Mau bikin apa karakter batu ini? Mau dibikin apa? Dibikin meja bulat batu itu. Nah, meja bulat itu namanya karakter. Cuman karena kita tahu wataknya atau bahan dasarnya nanti adalah batu, maka kita akan pakai gergajinya, palunya, pakunya yang cocok buat batu. Supaya apa? Supaya karakter meja bulatnya cepat terbentuk. Oke? Nah, kayak gitu. Oke. Ya, kita cari lagi. Sebentar ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabatku ini malam ini bergabung. Mungkin ada yang hampir sama, ada yang ini nih. Ibu, ya siapa nih? Mbak Kunti Rarasati. Ibu, kalau plekmatis sanguinis gimana, Bu? Wah, plekmatis sanguinis ini adalah watak yang paling apa ya? Saya mau bilang ya, paling asik. Paling asik apa? Paling asik jadi temen, ya. Kenapa? Orangnya damai dan gembira. Ya, ini kan Mbak Kunti mungkin rasa gitu ya, damai dan gembira. Kekuatannya orang plekmatis sanguinis ini banyak temennya. Dia memang orientasi temen, ya, karena orangnya selalu mau damai dan selalu mau gembira. Jadi orang yang deket dia tuh ya seneng aja, rasa damai dan gembira aja. Cuman ada kelemahannya juga. Ya, kelemahannya apa? Itu tadi terlalu ngalahan. Ya, terutama sama temen dia ngalah melulu. Ya, terus kemudian nggak enakan juga karena muncul plekmatisnya. Ya, nah ini yang harus ditahu bahwa saya ada faktor kelemahan saya adalah nggak enakan sama temen. Kalau disuruh sesuatu kita selalu bilang terserah karena plekmatisnya tadi. Dan karena sanguinisnya bilang terserah sama temen tuh karena kepengen temen itu seneng. Ya, tapi itu banyak bahayanya juga kalau misalnya ya yang diajak oleh temen ini adalah hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Makanya orang plekmatis sanguinis harus belajar untuk tidak ya, tapi tentu tidaknya tuh pasti cantik banget. Maaf ya, enggak ya, kayak gitu. Maaf ya, enggak ya. Nah itu kalau ada orang plekmatis sanguinis sudah bisa bilang tidak terhadap suatu ajakan yang dia sebetulnya enggak suka dan dia tidak senangi, maka ya orang plekmatis sanguinis ini artinya dia sudah belajar keras untuk bilang tidak. Oke? Ya, mudah-mudahan Mbak Kunti bisa menjawab ya. Baik, apalagi apakah watak bisa merubah mengikuti kondisi lingkungan? Lingkungan ini apa dulu? Ya, termasuk lingkungan ini pola asuh, termasuk lingkungan itu tempat kita tinggal, oke? Atau misalnya budaya, ya. Nah, budaya, pola asuh, kemudian tempat tinggal, pekerjaan itu yang membentuk watak. Itu juga adalah alat-alat untuk membentuk watak menjadi sebuah karakter. Ya, misalnya nih ada orang wataknya koleris, ya, kemudian dia lahirnya atau besarnya di tempat yang memang di situ keras gitu ya. Misalnya dia di daerah yang ada lautnya, pantainya yang panas. Ya, makanya orang koleris yang tinggal di daerah yang berat, penuh panas, kemudian banyak bebatuan, maka dia kolerisnya jadi sangat-sangat koleris gitu. Jadi kolerisnya double-double, ya. Kan koleris ini kan hasratnya mau cepat. Kemudian dia tinggal di daerah pegunungan atau di daerah yang tandus, maka dia akan menjadi koleris yang double-double gitu. Jadi mau cepat dan pemarahnya jadi double-double kayak gitu, ya. Nah, saya suka kasih contoh misalnya karena Indonesia ini kan banyak banget budayanya gitu ya. Saya sendiri orang Bugis nih. Saya Bu Isa ini plekmatis teman. Bu Isa plekmatis nih. Nah, orang plekmatis tapi karena saya ada budaya Bugisnya, dari kecil saya tinggal kepada orang tua yang budaya Bugisnya kental. Plekmatisnya Bu Isa ya beda dengan plekmatis kalau plekmatis yang tinggal di keluarga orang Jawa.
Apalagi orang yang lembut gitu ya, orang Jogja, orang Solo kan itu budayanya lembut ya. Dibandingkan kami budaya Bugis kan budaya yang keras. Ya, makanya plekmatisnya Bu Isa juga itu beda sama plekmatisnya orang yang lahir di keluarga yang Solo. Kebayang nggak kalau orang plekmatis lahirnya di orang Solo gitu ya, orang Jogja, itu kan lebih damai banget. Ya, nah Bu Isa karena lahirnya di keluarga Bugis, plekmatisnya agak-agak keras juga gitu, ada agak-agak damai agak ngegas juga gitu. Ya, jadi lingkungan itu juga mempengaruhi watak, ya, sehingga dia membentuk sebuah karakter. Oke. Sebentar. Oh, kan ada yang tanya, mungkin nggak kita punya 4 atau 3 watak? Ya, jadi gini sahabat-sahabatku ya. Tadi ada 4 watak. 4 besar ya. Jadi di setiap orang itu ada 2 watak dasar. Ya, makanya tadi pilihannya itu tadi untuk watak dasar. Biasanya posisi watak dasar itu kalau ini otak ya, dia persis di tengah sini. Ya, namanya lobus parietalis biasanya. Nah, 2 lagi watak yang pembelajaran. Nah, watak pembelajaran itu biasanya ya program watak karena kita belajar, kita melihat, mendengar ya, kemudian mengikuti bersama gitu ya. Maka watak 2 lagi itu nanti ada di otak kita di bagian depan di lobus frontalis. Tetapi supaya kita bisa mengerti diri kita untuk membentuk karakter kita, maka kita harus tahu watak yang dasar dulu tadi 2 yang ada di sini gitu. Ya. Bu Isa orang damai ya, tapi karena suaminya Bu Isa wataknya koleris gitu ya, dan kemudian Bu Isa orang tuanya juga orang Bugis, Bu Isa belajar untuk sedikit kayak koleris, tapi sedikit aja ya. Nah, orang koleris juga ya kayak suami Bu Isa nih ya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang suami yang lebih detail ya, tapi ini sebuah contoh aja. Suami Bu Isa kan orang koleris ya, cuman karena sudah 28 tahun bersama istrinya yang plekmatis, dia sudah mulai agak plekmatis sedikit, tapi kolerisnya masih kelihatan dan masih berasa ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi akhirnya pada saat usia kita mungkin sudah lebih tua ya, dan kalau ada kutipan ya, kalau rajin belajar maka bisa punya 4-4-nya watak. 2 yang watak dasar yang dibawa sejak lahir, dan 2 watak pembelajaran. Tetapi apapun itu, watak dasar lebih kuat pengaruhnya terhadap ya perilaku kita, terhadap keputusan kita, terhadap apa yang kita akan lakukan menghadapi sebuah masalah. Itu watak dasar sangat mewarnai ya, sangat mempengaruhi. Oke? Iya, sekarang kita lihat lagi. Sebentar ya, sabar ya, ini soalnya banyak ini ya, tulisannya kecil-kecil lagi. Bisa udah nggak kelihatan matanya. Oke, sebentar. Sebentar, ini apa? Oh, ini coba ya. Anak saya. Anak. Sahabat-sahabat punten ya, kalau tanya anak nanti kita 2 pekan lagi kita bahas tentang anak ya. Ya, sekarang kita membatak diri dulu ya. Iya, oke. Coba itu kita lihat dulu. Oke. Dari Tria Galeri, Bu Aisyah, apakah watak tertentu ada hubungannya dengan kesehatan atau gangguan mental? Ya. Jadi gini, watak itu kan dari lahir ya, watak dari lahir. Gangguan mental itu didapat setelah dalam perjalanan hidup. Ya. Nah, memang ada watak yang mudah menjadi gangguan mental. Ya, tapi beda-beda jenis gangguan mentalnya. Ya. Watak introvert itu sering bisa kalau dia dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya dia tidak belajar banyak bagaimana mengelola emosi, bagaimana belajar untuk teknik-teknik mengatasi masalah di kehidupan ini, maka orang introvert itu sering jatuhnya di gangguan mentalnya ya, atau sebetulnya sebelum disebut gangguan mental adalah gangguan moodnya adalah ya cepat depresi atau cepat apati gitu. Ya, nah kalau orang yang ekstrovert sering gangguan mentalnya itu ya menjadi gangguan yang disebut manik ya. Jadi ada emosi di atasnya emosi yang emosi enlightenment istilahnya. Kalau misalnya sahabat-sahabat sering ikutin seminarnya Bu Isa tentang level emosi, ada emosi di atasnya emosi pencerahan ya. Jadi disebutnya manik ya. Manik itu jadinya sangat terlalu
terlalu gembira, terlalu. Nah, kalimat terlalu itu udah nggak bener, ya. Atau kalau misalnya pernah lihat ya orang mabok, itu biasanya disebut ya, dia emosinya lagi di manik, ya di level manik. Nah, biasanya orang ekstrovert kalau dia tidak bisa atasi emosinya, maka dia lebih sering di level manik. Tapi kemudian ada juga orang yang ya malah jadi dua-duanya, manik, depresi. Nah, itu yang disebut gangguan mood bipolar. Biasanya bipolar ini ya ada pada orang-orang yang wataknya ambivert. Ya. Kalau tadi introvert jatuhnya ke depresi, ekstrovert jatuhnya ke manik. Itu kalau misalnya dia ada kehidupannya gangguan mental tadi, ambivert yang atas bawah tadi, ya kuadrannya atas bawah, koleris, melankolis, melankolis, koleris, sanguinis, flekmatis, flekmatis, sanguinis, itu bisa masuk ke gangguan mood bipolar, ya. Nah, makanya kita perlu mempelajari bagaimana caranya untuk kita menjaga juga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Ya, oke, ada lagi kan? Sebentar. Wah, alhamdulillah banyak ya. Saya mana ya? Enggak. Ini apa nih? Ini apa nih? Ya, dari Ayu Legiarto. Melankolis dan sanguinis gimana cara mengelola dengan baik, Bu Isa? Nah, kita belajar tentang watak bersilang, oke? Ya, jadi watak dasar atau watak yang lazim, Bu Isa bilang lazim ya. Lazim itu biasanya kombinasinya ya, flekmatis melankolis atau melankolis flekmatis, itu yang lazim ya. Kemudian juga koleris sanguinis, sanguinis koleris, itu lazim, yang disebut ekstrovert tadi. Ya, yang lazim lagi apa? Koleris melankolis, melankolis koleris, itu juga lazim. Kemudian sanguinis flekmatis, flekmatis sanguinis, itu juga lazim. Nah, ada yang tidak lazim, ya, tidak biasa. Yang mana? Kalau wataknya itu melankolis sanguinis, dia punya kombinasi. Atau pilihan pertama sanguinis, pilihan kedua melankolis. Ya, atau juga pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penonton. Atau koleris flekmatis atau flekmatis koleris, itu juga tidak lazim. Maksud Bu Isa nggak lazim gimana? Itu jarang terjadi. Biasanya pilihan bersilang, ini kan karena pilihan ya. Pilihan itu kan belum tentu itu yang tepat kan? Karena mungkin merasa bahwa saya senang juga menulis skenario tapi senang juga acting misalnya gitu kan. Karena ini kan tesnya tes cepat ya. Jadi bisa jadi pilihan itu tidak lazim. Artinya ada satu yang watak dasar, ada satu watak pembelajaran, ada pengaruh misalnya. Ya mungkin Mbak Ayu aslinya barangkali sanguinis, barangkali ya, atau nggak tahu ya, saya nggak lihat wajahnya nih. Atau aslinya melankolis gitu ya. Tapi ini misalnya Mbak Ayu nih sanguinis, terus ibunya melankolis. Ibunya Mbak Ayu dari kecil Mbak Ayu diajarin untuk selalu rapi, ya selalu misalnya nih pencet pasta giginya dari bawah gitu ya. Padahal Mbak Ayu biasanya di tengah misalnya gitu ya. Lama-lama ya pola asuh orang tuanya Mbak Ayu yang melankolis, maka membuat Mbak Ayu seolah-olah seperti orang melankolis. Padahal aslinya sanguinis. Bisa saja Mbak Ayu sanguinis flekmatis atau sanguinis koleris harusnya. Ya kalau menurut teorinya dari kombinasi watak dasar. Ya, tapi karena pengaruh orang tua mengajarkan rapi, detail, maka seolah kok saya melankolis ya rasanya ya gitu. Ya, atau mungkin pengaruh pasangan hidup. Biasanya orang sanguinis dapatnya kemungkinan besar tuh melankolis. Ya, atau mungkin Mbak Ayu yang aslinya melankolis. Ya, maunya yang detil, yang perasa, kemudian selalu mau hati-hati, mendalam ya. Cuman mungkin tinggal di keluarga yang apa-apa, ayo cepet aja, spontan aja gitu. Bisa jadi aslinya Mbak Ayu yang melankolis tapi pengaruh oleh keluarga menjadi watak sanguinis, atau mungkin suaminya yang sanguinis. Ya, seandainya saya bisa lihat wajahnya Mbak Ayu, mungkin saya bisa lebih lihat yang mana sebetulnya Mbak Ayu wataknya. Tapi apapun itu watak yang pilihannya melankolis sanguinis atau sanguinis melankolis, koleris flekmatis atau flekmatis koleris, itu memang pilihan tidak lazim. Ya, yang pasti satu watak dasar, satu watak pembelajaran atau watak pengaruh. Oke? Iya. Baik, siapa lagi?
Oke, Bu Isa bisa nggak karena anak tunggal mempengaruhi? Ya, tadi siapa ya? Kok tadi loncat langsung? Siapa namanya? Mbak Rina Mariani ya. Anak tunggal itu jelas ya, dia ada ciri khas ya, ada fenomena namanya anak tunggal. Tentu anak tunggal itu karena dia sendiri ya, otomatis dia sulit untuk kalau dia ada apa-apa berbagi. Ya, satu, sharing itu sulit kalau anak tunggal ya. Kemudian apalagi anak tunggal itu ya nggak ada lawannya. Jadi kadang-kadang misalnya dia mau kadang-kadang kan anak-anak ini kan kalau kita bersaudaranya lebih dari satu ya, saudara kandung lebih satu kan sering ada namanya sibling rivalry ya, ada istilahnya persaingan antar saudara kandung. Nah kalau anak tunggal itu kan kadang-kadang dia nggak ada saingannya gitu, makanya dia kadang-kadang gemes sendiri, ini gimana sih, dan cepet bosen biasanya. Ya, nah apapun wataknya, kalau dia anak tunggal berarti dia plus fenomena anak tunggal. Misalnya anak koleris, sudahlah koleris tunggal. Nah kebayang nggak gitu? Sudahlah memang koleris, ya, hasratnya mengatur, hasratnya mau cepat, kemudian dia tunggal, nggak ada lawan. Ya, pasti orang tuanya juga apa yang dia bilang orang tuanya langsung setuju aja kan gitu. Apalagi kalau orang tuanya pragmatis ya gitu. Ya, kemudian misalnya orang anaknya wataknya melankolis, anak tunggal. Ini anak melankolis yang anak tunggal, dia lebih cepat lagi bapernya, lebih sering lagi bapernya. Kenapa? Karena dia nggak tahu mau sharing sama siapa. Mau sharing sama orang tua, mungkin orang tuanya nggak pas waktunya. Atau mungkin juga kadang-kadang kan anak-anak itu mau sharing pada teman sebaya. Ya, dia nggak cocok omongan sama orang tua. Ada yang begitu. Jadi sudah melankolis, anak tunggal, ya sudah, ya tambah baperan. Ya, sudah sanguinis orangnya ceria kan, gembira, heboh gitu ya, dan anak tunggal, wah kayak apa tuh sanguinisnya? Mungkin sanguinis jadi double, ya, nah, double jadi wataknya ya. Kemudian misalnya plekmatis, anak damai, kemudian dia anak tunggal, ya, anak tunggal, maka dia jadi terlalu damai banget. Sehingga kapan-kapan misalnya kalau mau ada apa-apa dia malas banget untuk keluar rumah ya, kemudian dia malas untuk kalau ada orang yang harusnya dia bisa ajak ngobrol dia jadi malas. Jadi sekali lagi watak apapun kalau dia anak tunggal dia ada ciri khas khusus fenomena anak tunggal. Dan biasanya ya dalam perjalanan hidupnya, di dalam misalnya pendidikannya kah, atau orang tuanya memberikan arahan-arahan, itu nanti akan mempengaruhi ya. Jadi kalau anak tunggal kemudian dia juga diberikan arahan dan pola asuhnya bagus, ya tetap bagus ya. Anak tunggal taruh aja di pesantren. Kayak sepupu saya tuh. Anak tunggal di sekolahnya boarding school. Jadi nggak tunggal lagi kan kalau boarding school ya. Oke, apalagi Ike Keisha, Assalamualaikum Bu Isa, apa bisa melihat watak sekilas dari fisik? Iya. Nanti kalau udah biasa ya, udah ngerti. Terutama lihat dari mana Bu Aisyah? Lihat dari wajah, sudut-sudut wajah, sudut-sudut mata, bibir gitu ya. Kemudian dia punya perangai, ya, dia punya performa, ya. Biasanya orang yang introvert itu kan yang rapi gitu ya, apalagi yang melankolis pasti rapi, senada gitu ya. Apa-apa tuh senada, mulai dari jilbabnya, dalemannya, bawahannya, mungkin tasnya, sepatunya, pokoknya rapi banget ya. Nah, kalau orang ekstrovert kan orang yang mau cepat, orang yang mau spontan, kadang-kadang antara kudung sama baju mungkin dia nggak selaras ya. Itu bisa dilihat dari perangainya atau performanya ya. Tapi kalau dari wajah itu bisa dilihat di sudut mata ini, sudut mata ya, sama sudut bibir ya. Jadi intinya gini, cuman memang harus lihatnya pas masih agak muda ya. Kalau umur udah kayak Bu Isa 50 tahun ke atas, ini udah pada kendor semua mukanya. Jadi nggak kelihatan. Ya, kalau misalnya kita punya anak kecil nih ya, lagi tidur, terutama lagi tidur ya, perhatikan sudut matanya pas dia tidur. Kalau dia garisnya ke atas, itu biasanya anak-anak ekstrovert. Apakah koleris atau sanguinis ya. Tapi kalau sudut matanya ke bawah, itu anak-anak introvert. Apakah pragmatis atau melankolis ya. Nanti setelah mata lihat sudut bibirnya. Kalau dia tidur ya, ada orang sudut bibirnya ke atas kalau tidur ya. Nah biasanya orang yang ke atas itu biasanya orang yang bukan lagi koleris melankolis, tetapi biasanya lebih kepada orang yang lebih spontan ya. Kalau dia ke bawah itu biasanya lebih detail ya. Jadi kalau kita mau lihat wajah, itu biasanya yang kita bisa deteksi adalah watak utama. Misalnya nih,
Orang apa nih, mau mulai dari mana dulu nih? Orang koleris ya. Nah, koleris, sanguinis, mata sama-sama naik ke atas ya. Sama-sama naik ke atas ini. Ya, kalau dia tidur nih. Ya, atau pas dia melek ketahuan juga nih mata. Kecuali kalau kita dandan, kita pakai eyeshadow gitu kan nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini kalau mata ke atas berarti kalau dia koleris atau sanguinis. Oke. Terus lihat lagi bibirnya. Nggak lagi senyum ya, lagi nggak senyum, lagi diem aja gitu. Kalau dia diem, sudutnya dia ke atas, ya, itu biasanya sanguinis. Jadi sanguinis itu sudut mata ke atas, bibir ke atas. Jadi mukanya tuh udah muka apa ya? Muka ketawa. Emang sanguinis sedang ketawa, ya, nggak disuruh ketawa aja ketawa. Dan dia sedih aja ketawa tuh orang sanguinis. Oke? Nah sekarang koleris. Kalau koleris, sudut mata tetap ke atas, cuman sudut bibir ke bawah, gini. Kalau dia lagi diem ya, ke bawah ya, sudutnya ke bawah. Itu koleris. Oke? Nah sekarang, kalau sudut mata ke bawah, berarti kan introvert ya. Introvert kan sudut mata ke bawah ya. Pas dia waktu tidur atau misalnya pas lagi dia tenang, tidak lagi tersenyum ya, sudut mata ke bawah. Kalau sudut mata ke bawah dan sudut bibir juga ke bawah, garisnya itu melankolis. Melankolis itu watak serius, mukanya juga serius. Ya, saking seriusnya itu tadi matanya serius, bibirnya juga serius. Nah, kalau flegmatis itu sudut matanya ke bawah. Nah, ini Bu Esa kan flegmatis ya, coba perhatiin deh, sudut mata ke bawah kan. Orang udah pakai eyeliner nih, tetap aja ke bawah. Kelihatan tuh ke bawah. Apalagi udah 52 tahun, udah kendor ke bawah. Terus sudut bibir ya itu ke atas. Ini diem aja, jadi sudutnya ke atas. Itu flegmatis. Oke? Jadi dan nanti kalau kita sudah tahu patokan-patokannya ya tentu kita sudah terbiasa juga nanti melihat. Itu enaknya. Sehingga kita mengerti bahwa saya tipe wataknya ini, pasangan saya ini, anak saya ini. Dan nanti bagaimana menghadapinya kita akan belajar lagi di 2 pekan berikutnya dan 2 pekan berikutnya. Oke? Oke, ini nggak rasa ya udah jam berapa ini ya? Oh, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Waduh, nggak rasa ya. Kita ngobrol-ngobrol gini nggak rasa ternyata ya. Oke, sekarang kita lihat lagi apa ini? Oke. Iya, ada yang tanya juga tentang ada nggak referensi untuk watak? Itu banyak kok, buku-buku tentang watak banyak. Ya, memang yang paling gampang dipelajari itu personality plus. Ya, personality plus itu gampang cari personality plus itu langsung ya banyak banget tuh buku-buku tentang watak ya. Yang senang baca, mangga sok atau baca di situ ya. Ya, sebentar. Nah, coba dicek. Oke, siapa nih ya? Mbak Dina Rusyana. Ibu, saya mau tanya, watak kita ini bisa turunan orang tua nggak ya? Iya. Tadi kan dari awal saya sudah sampaikan, watak itu genetik, turun. Dibawa di mana sih watak itu? Di kromosom. Di kromosom dari turunan ayah dan ibu. Tapi nggak mesti ayah pas banget ayah ibu kita gitu. Misalnya saya satu sisi watak flegmatis saya itu dari ayah saya, ya. Kemudian satu sisi watak saya dari ibu saya, tapi ternyata nggak di ibu saya persis, ternyata di ibunya ibu saya gitu, oma saya gitu. Jadi artinya watak itu dia ada dari turunan ayah ke leluhur ke atas atau dari ibu leluhur ke atas. Biasanya kita ya ilmuwan mengatakan leluhur ke atas tuh 7. Kalau turunan ke bawah kan 7 turunan kan gitu ya. Ini 7 leluhur. Nah, gitu ya. Cuman kan kadang-kadang leluhur kita yang urutan keberapa? Ketiga aja udah nggak ada fotonya kan. Jadi kita nggak tahu juga ini gimana watak mereka ya. Tapi watak adalah genetik. Ya. Oke, kita lihat lagi apa Mbak sebentar. Ibu siapa sebentar? Ibu Ira Sumaya. Bu Aisyah, apa benar kalau sanguinis itu masa kecilnya bahagia? Sanguinis itu mau masa kecil kayak masa besar kayak masa dia mah bahagia terus. Dia memang hasratnya gembira. Kelihatannya gembira. Bisa jadi sih dia sedih. Cuman sedihnya dia itu diceritakannya dengan gembira. Contoh ya orang sanguinis misalnya ya, dia dompetnya hilang gitu ya. Mungkin kalau watak lain, terutama watak melankolis kah, flegmatis, bilang dompet hilang tuh sedih banget. Dompet aku hilang. Nah itu orang introvert ya. Tapi orang sanguinis gini, dompet aku hilang, tapi mukanya kayak gitu bang. Dompet aku hilang.
Ya, rumah aku banjir. Nah itu orang melankolis dan pragmatis tuh. Kalau misalnya dia cerita bahwa rumahnya banjir, datang orang sanguinis, rumah aku juga banjir. Tapi dia ketawa, mukanya ketawa. Dia sebetulnya nggak ketawa aja, sudut matanya ke atas, sudut bibirnya ke atas. Jadi orang sangka dia ketawa, padahal dia tuh sedih. Makanya dikatakan dia hasrat gembira. Dan orang sanguinis itu nggak betah suasana yang hening lama-lama, nggak bisa. Misalnya nih lagi ujian nih, anak-anak sanguinis ya, mau dari TK ke SD ke sampai nanti kuliah, anak sanguinis pas ujian kan hening ya, hening. Itu dia nggak tahan loh. Dia kadang-kadang nyanyi-nyanyi sendiri, gitu. Atau dia ketok-ketok itu pulpennya kayak cek, itu kayak gitu orang sanguinis. Ya, karena sanguinis itu memang hasratnya gembira. Oke? Iya, oke. Ibu, oh ini nih ada nih lanjutannya nih, MT Lebang. Ya, Ibu, gimana caranya menggali kesedihan orang sanguinis? Orang sanguinis itu ya, kalau dia bilang aku sedih tapi mukanya ketawa, ya aku sedih banget tapi mukanya ketawa, itu sedih. Jadi nggak usah digali. Itu udah sedih tuh, cuman memang ekspresi wajahnya itu selalu ke atas gitu. Seandainya misalnya orang tuanya meninggal misalnya kan gitu ya, ya itu di situ tuh baru tuh kelihatan banget sedihnya. Ya, tapi beberapa menit kemudian udah bisa terima tamu, misalnya ada saudara datang itu untuk takziah gitu ya, itu udah bisa ketawa, terima kasih ya, maafin ayah saya ya, maafin ibu saya ya, udah bisa gitu. Tapi mungkin orang melankolis itu susah banget, paling kalau ada yang iya terima kasih, maafin ya, paling gitu kan. Iya, jadi kalau orang sanguinis kalau dia bilang gue sedih banget, itu udah sedih, itu udah terima bahwa dia sedih gitu. Oke. Wow, ini ada yang senyum-senyum nih, barangkali ada yang ada yang sanguinis ya. Ada yang tanya tentang istri, sabar ya Pak ya. Nanti 4 minggu lagi kita bahas tentang istri, oke? Ada yang tanya ini, Meisha Anggreni, apakah watak ada kaitannya dengan bakat, Dok? Nah, watak dan bakat itu kalau di otak tempatnya sama, lokasinya sama di daerah parietalis di sini, lobus parietalis di tengah, persis tengah. Di situ ada program watak Allah kasih dengan kekuatan dan kelemahannya, dan ada program bakat. Ya, dan setiap orang itu menurut ya Howard Gardner ya diteliti bahwa setiap orang itu ada 8 jenis bakatnya loh. Itu yang disebut kecerdasan ganda atau istilahnya multiple intelligence. Ya kan? Nah, tetapi 8-8-nya itu di otak ini nggak semuanya dominan. Itu bakat. Ya, makanya kalau mau mendeteksi bakat kita yang dominan apa, itu banyak juga caranya. Ya, teman-teman psikolog itu punya tools untuk bisa mendeteksi bakat. Walaupun nanti ada tuh kalau di aplikasi-aplikasi media sosial untuk tahu bakat kita apa, itu juga bisa itu cara simpel untuk tahu kira-kira bakat dari 8 itu urutannya berapa, yang dominan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu bisa kita tahu ya. Jadi kalau kita sempat tes bakat, nanti di hasil tes bakat itu dia ada, nanti akan ada namanya kecerdasan multiple atau multiple ganda ya. Biasanya 8 itu adalah kecerdasan logis matematis, kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, kecerdasan intrapersonal, bagaimana kita bisa mengerti diri, itu juga bakat loh. Ada orang yang nggak ngerti dirinya, berarti dia nggak punya kecerdasan intrapersonalnya rendah gitu, bukan dominan gitu. Apalagi kecerdasan musikalis, ya pemain musik itu kecerdasan musikalisnya pasti dominan. Ya, apalagi kecerdasan naturalis, yang senang dengan tanaman, kemudian hewan, dan senang masak gitu ya. Nah itu biasanya kecerdasan naturalis ya. Apalagi kecerdasan logis matematis ya. Nah kecerdasan logis matematis ini yaitu bakat jago matematika. Jadi anak saya tuh selalu bilang, Bu, ada teman aku jago banget ya matematika. Saya bilang itu kemungkinan besar dia punya kecerdasan logis matematisnya dominan. Nah kayak gitu ya. Nah kalau dengan kaitannya watak bisa nggak Bu Isa? Bisa, karena dia satu lokasi. Rata-rata orang melankolis dan pragmatis dia punya kecerdasan logis matematisnya tinggi dibanding koleris sanguinis gitu.
Koleris sanguinis itu yang tinggi kecerdasannya apa? Kecerdasan bahasa, ya, kecerdasan linguistik itu rata-rata ya. Kemudian ada lagi kecerdasan kinestetik, senang olahraga, senang nari dan sebagainya. Nah, kalau kinestetik bisa ada di ekstrovert, bisa ada juga di introvert, ya. Kecerdasan musikalis, nah kecerdasan musikalis itu tidak melihat watak, ya, bisa di ekstrovert, bisa di introvert. Hanya memang kecerdasan musikalis pada orang introvert tentu dia akan jauh lebih detail. Ya, kecerdasan musikalis pada orang ekstrovert tentu jauh lebih yang bervariasi atau lebih spontan, dia punya kecerdasan musikalisnya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini mungkin sudah waktunya selesai ya. Nanti insya Allah kita bisa jumpa lagi mungkin ya 2 pekan kita akan belajar lagi tentang bakat, tapi kita khususkan pada anak. Jadi teman-teman tanya tentang bakat masalah anak ya. Oke, dan pekan depan, Rabu pekan depan itu kita akan bahas ya, Bu Isa munculkan lagi contoh anandaku yang kedua dan ketiga, Mas Priyo dan Mas Kakung. Ya, Mas Priyo adalah koleris melankolis, Mas Kakung melankolis flekmatis. Ya, jadi ketemunya di melankolis. Nanti kita akan bahas tuh bagaimana sih sebetulnya melankolis dengan kombinasi yang koleris dan kombinasi flekmatis. Dia punya apa sih yang dipikirkan, apa sih yang dia rasa, apa tanggapan dia terhadap Bu Isa sebagai ibunya. Ya, pastikan yang tidak sempurna. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa jumpa walaupun ini libur panjang. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiron. Salam menebar bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.